Oke, selanjutnya kita akan membuat validasi data lanjutan di halaman transaksi ini. Jadi pada video sebelumnya kita sudah simpan permanen dan dengan statusnya selesai, jadi ditentang drawing dan tanda hapusnya hilang, dan untuk ubahnya tidak bisa diubah lagi. Dan pada video sebelumnya kita tambahkan data pada data transaksi ini, tapi prosesnya masih gagal. Jadi coba kita tambahkan di sini hari ini, terus tanda diterima. Oke, simpan. Oke, jadi lihat di transaksi ini untuk proses simpannya, untuk proses tambah datanya masih gagal. Di sini tidak ada, itu karena pada video sebelumnya di transaksi ini kita tambahkan satu kolom baru, yaitu simpan, tombol simpan dengan isinya 1 dan 0, dan 1 di sini ketika sudah simpan permanen dan 0-nya belum simpan permanen. Jadi untuk itu kita harus tambahkan dulu simpan ini di insert transaksi, di visual code ke insert transaksi, lalu kita akan insert transaksi, kita akan tambahkan variabel untuk simpan tadi. Jadi di sini untuk variabel simpannya kita hanya tambahkan 0 di sini, kita simpan. Jadi coba kita tambahkan ulang datanya, kita refresh dulu, kita tambahkan datanya hari ini. Yang menyerahkan kita kasih kosong dulu, kita kasih kosong dulu pelanggannya, dan kita simpan. Oke, jadi setelah jadi untuk tombol untuk tambah data untuk transaksi sudah bisa kita tambahkan karena kita sudah panggil, kita tambahkan variabel simpan di insert transaksi tadi. Jadi kita simpan permanen dulu. Kita simpan permanen. Jadi ketika kita simpan permanen, jadi untuk tombol hapusnya hilang. Lalu kemudian di sini kita akan mengubah tanggal serah dan ID petugas yang menyerah. Petugas yang menyerahkan ini kita akan ubah. Jadi ketika itu sudah simpan permanen, jadi otomatis untuk tanggal terima, petugas penerima, dan pelanggan di sini kita sudah kunci. Jadi yang belum kunci itu, yang bisa diubah itu hanya status dan ini petugas yang menyerahkan dan tanggal serah. Jadi kita ubah jadi tanggal 12, petugas yang menyerahkan, statusnya dicuci. Oke, coba diterima, simpan. Oke, di sini untuk tanggal serahnya dan petugas yang menyerahkan sudah ada, tetapi untuk tanggal terima ada petugas penerima dan pelanggan di sini di kosong. Jadi kenapa kosong? Karena tadi yang di sini kita sudah disable kan. Jadi ketika kita sudah disable untuk beberapa kolom ini, dia akan mengirimkan parameter kosong atau parameter 0. Jadi ketika kita ubah, dia otomatis akan kosong menjadi 0 begini. Jadi coba kita lihat di sini. Oke, di sini menjadi 0, 00, tanggalnya 00, ada petugas terimanya 0 dan pelanggannya 0. Karena di sini kan tadi kita sudah, pada video sebelumnya kita sudah disable. Jadi untuk itu kita ke veritas script dulu, kita ke transaksi, transaksi. Jadi di tanggal terima ini kemarin kita disable tanggal terima dan beberapa field lainnya kita disable. Dan setelah kita disable, pas kita ubah, di otomatis dia mengirimkan parameter kosong. Untuk itu kita ke update, transaksi. Di update transaksi ini kita akan tambahkan
fungsi ini, kita akan tambahkan yang ini untuk kita buat untuk pas kita ubah dia tidak kirim parameter kosong. Jadi kita tambahkan ini di sini, kita ketikkan pertama ada variabel ID transaksi sama dengan sini filter gimana kita tambahkan sini filter post, lalu dengan di sini ID transaksi kemudian variabel data 6 MySQL query-nya ini untuk konektornya select tentang from transaksi where ID transaksi like variabel ID transaksi. Oke, kita simpan. Lalu di sini ada if jika MySQL terus data 6 lebih besar 0 sini while variabel D6 MySQL fetch array sini variabel data 6 di sini dipanggil variabel nilai dan from D simpan. Oke, lalu tutup. Lalu di sini dia ada if di sini jika variabel nilai dipanggil disable yang tadi ini disable nilai sama dengan 1 maka dia akan mencetak MySQL query konektor update transaksi. Jadi sini dia akan update data-data yang belum di kunci. Jadi kuncinya ada tanggal serah sama dengan 3 variabel 3, kemudian ada di petugas serah sama dengan V5 variabel V5, kemudian ada status
status variabel V6, lalu where di transaksi sama dengan variabel V. Oke, untuk transaksi set tanggal serah, edit petugas serah, status transaksi, status lalu oke. Kemudian sales dia akan melompat ke sini lalu ditutup kembali sini. Jadi di sini dia akan ubah. Jika nilainya 1 maka dia akan cetak tanggal serah, dia akan ubah tanggal serah, ada petugas serah, status dengan ada transaksi. Jika tidak maka dia akan ubah semuanya. Oke, kita simpan, coba kita ubah, refresh dulu, kita ubah. Oh iya, jadi tadi di sini kan sudah 0 toh, jadi otomatis untuk ini kita sudah ubah, tidak ada lagi, maka kita hapus dari sini saja database nya, kita hapus. Oke, kita tambahkan ulang, kita refresh dulu, kita tambahkan ulang hari ini, tugasnya ulangannya, statusnya. Oke, simpan. Jadi yang kosongnya ada 2 ini. Sekarang kita simpan permanen dulu. Oke, kita simpan. Oke, setelah kita simpan permanen, kita kembali ke transaksi. Oke, sudah kita simpan dan hapusnya sudah hilang. Sekarang kita mau ubah yang tanggal serah dan petugas yang menyerahkan. Kita akan ubah 3 ya, statusnya dikeringkan. Oke, simpan. Di sini masih pelanggannya masih apa? Untuk di sini masih 0, ini kembali menjadi 0. Coba kita lihat dulu script yang tadi. Transaksi 3 ada petugas serah, tanggal ada petugas serah kan 4 ada petugas 5, statusnya 6. Coba kita simpan, kita ubah ulang. Di sini sudah 0. Nah, coba kita tambahkan, kita hapus yang tadi dulu. Kita hapus dulu. Kita refresh. Kita tambahkan ulangnya. Hari ini pelangnya simpan, lalu kita simpan permanen. Simpan. Oke, sudah kita simpan permanen, kita ubah ulang tanggal serah. Kita ubah ini
kan license error. Jadi untuk di sini masih error. Coba lihat dulu scriptnya. Oh iya, jadi kita lupa tanam di sini. Kita simpan, coba kita ubah ulang ya. Jadi kita coba hapus dulu tadi. Kita coba ulang lagi. Kita refresh dulu. Kita hapus data yang baru tadi kita tambahkan. Oke. Kita refresh, kita tambahkan ulang satu kali. Hari ini kita simpan. Oke, sekarang kita simpan permanen dulu ya. Kita simpan permanen dengan keterangan saksi. Jadi kita akan ubah yang ini. Kita hari ini statusnya dikeringkan, simpan. Jadi petugas yang menyerahkan belum berubah ya. Coba kita kembali scriptnya di ID petugas serah. Oh iya, kita lupa kutip sini. Simpan. Kita coba hari ini simpan. Oke, jadi sudah berubah untuk petugasnya. Oke, sekarang coba kita ubah menjadi ini, jadi 0 0 0. Oke, jadi di sini 30 November sama dengan 0. Di sini coba kita lihat di database-nya. Oke, jadi sini 00. Sekarang kita akan ubah 00 yang ini. Dan di sini kosong, anggap saja kosong, tapi dia munculnya seperti ini. Sekarang kita akan ubah ini menjadi strap saja. Untuk itu kita script ke transaksi, ke transaksi, lalu kita cari tanggal serah. Tanggal serah di mana ya? Oh, di atas ini. Transaksi ini di mana? Di tanggal serah ini. Oke, jadi tanggal serah ini nanti kita tambahkan lagi di sini. Kita akan ubah dia menjadi strap. Jadi sini PHP sini. Jadi sini if variable d tanggal terima sama dengan 0000
00. Oke, jika tanggal terimanya 000, maka dia akan echo, kemudian di sini echo, dia akan cetak strap. Oke, kemudian else-nya dia akan cetak yang tanggal serah yang ini. Oke, kita tambahkan sini. Oke, kita simpan, coba kita refresh. Coba. Coba. Coba kita tambahkan data saja. Hari ini masih belum jadi, kita hapus. Kita lihat kembali scriptnya. If variable d tanggal serah salah, tanggal serah simpan, kita refresh. Oke, jadi sudah strap seperti ini. Lalu berikutnya di sini untuk tanggal serah. Tanggal serahnya kalau kita kosongkan bin di strap. Lalu contohnya di sini kita ubah menjadi selesai. Jadi kita hapus, kita tambahkan data ulang, data baru boleh. Hari ini itu kita setrika. Nah, jadi sini kosong. Jadi contohnya kita ubah di sini selesai. Nah, ketika kita buat selesai, ini sudah centang, dan sedangkan di sini kita belum simpan permanen. Kita belum ada yang mau kita simpan permanen. Di sini kita belum simpan permanen, sedangkan di sini sudah selesai. Nah, ini kita mau ubah belum, tidak bisa. Jadi untuk itu kita harus tambahkan script dulu. Kita akan membuat script untuk kita akan membuat script untuk ini yang statusnya ini. Script untuk statusnya selesai. Jika selesai maka dia harus ini apa, dia tidak boleh centang dulu kecuali kita sudah simpan permanen. Jadi kita harus pergi ke detail transaksi, oh iya, sebelumnya sabar. Contohnya di sini kita hapus. Ketika kita hapus, kita salah pencet di sini simpan permanen. Nah, saat kita klik simpan permanen, ini selesai, tetapi datanya di sini belum ada. Jadi kita buat dulu untuk detail transaksinya dulu. Untuk ini kita jangan simpan permanen dulu kalau datanya masih 0 rupiah. Untuk itu coba kita hapus ulang yang ini dulu, yang paling terakhir dulu kita hapus. Oke, kita refresh, kita kembali, kita tambahkan data ulang.
dan oke. Jadi di sini kan kita belum jangan cek yang dulu diterima. Refresh. Diterima. Jadi di sini untuk simpan permanen di sini ini ketika kita kan belum ada grand totalnya, belum ada data-data di dalam sini, tapi di sini untuk tombol simpan permanennya sudah ada. Jadi ketika kita iseng untuk salah tekan, maka dia otomatis sudah simpan permanen dan pastinya akan keluar nota. Dan nanti di sini tombol hapusnya akan hilang, dan ketika nanti status selesai dia akan hilang juga, tetapi datanya kosong di detail transaksi. Jadi untuk itu kita harus buat dulu satu fungsi untuk kita, jika detail transaksinya masih 0, untuk grand totalnya masih 0, maka dia tidak bisa untuk simpan permanen. Untuk itu kita ke detail transaksi, detail transaksi, kita tambahkan script di klik simpan. Di sini nih. Simpan di mana? Di grand total, di jadi di sini kita tambahkan script di sini. PHP, kemudian jika if variable gt dia besar sama dengan 0, jadi ketika dia masih 0, kemudian di sini kita tambahkan, di sini kita tambah satu if jadi kita tambahkan script di sini. Jika untuk grand totalnya lebih besar sama dengan 0, maka dia akan simpan permanen, dan jika tidak, maka dia akan kembali seperti ini. Dia akan, jika belum ada, maka untuk ini tidak ada. Oke, kita coba simpan. Kita coba pergi ke detail sini. Jadi di sini untuk simpan permanen sudah hilang. Ketika kita tambahkan di sini simpan permanennya ada, kalau kita hapus dia hilang. Dihapus dia hilang. Tambahkan simpan. Kemudian kita ubah di sini dulu. Kemudian kita contohnya di sini kita tekan selesai. Kita tekan selesai. Terus kita tekan selesai, tombol ubahnya sudah tidak ada, sedangkan di sini kita belum simpan permanen. Nah, untuk itu, jadi untuk ini seharusnya tidak boleh disimpan permanen dulu, karena belum statusnya selesai, dan centangnya tidak boleh ada dulu karena kita belum simpan permanen. Jadi kita untuk statusnya tidak boleh selesai dulu. Untuk itu kita buat script di sini. Kita tambahkan script di update transaksi. Kita tambahkan script untuk di sini, lalu di mana? Tambahkan script
di else if ini kita tambahkan if di sini, if untuk statusnya berarti kan statusnya berarti V6 variabel V6 sama dengan selesai selesai. Lalu echo-nya sini kita tambahkan script untuk cek duplikatnya itu. Jadi sini script kemarin alert status selesai, boleh dengan pesannya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Kemudian di sini history dot go in satu, lalu scriptnya sini oke. Kemudian else-nya untuk else-nya dia cetak yang ini, kemudian dia yang bagian ini kita tambahkan di sini. Oke. Lalu di sini di bagian sini kita tambahkan request untuk kembalinya dulu. Header, location, transaksi, .php. Oke. Tutup. Oke, jadi untuk statusnya tadi di sini variabel V6 untuk statusnya di sini sama dengan selesai. Jika variabelnya selesai, lalu dia akan dengan pesan status boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Lalu else-nya jika else berarti jika belum sudah disimpan permanen, maka dia akan tampilkan ini. Server masih ada error else, oh iya, simpan. Coba kita ubah dari sini saja.
diterima, simpan, diterima, refresh. Oke, coba kita ubah dari sini. Coba ubah dari sini. Statusnya selesai, coba simpan. Oke, jadi ada pesan status selesai, boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Oke. Sahabat-sahabat, berarti untuk sudah kembali ke sini. Kita lihat kembali. Untuk kembali tadi transaksi.php, transaksi.php, betul. Tidak kembali. Coba kita ubah. Kita refresh dulu. Kita ubah ulang. Selesai. Oke. Status selesai boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan. Kemudian dikembali, harusnya kembali ke transaksi. Sahabat-sahabat, dari scriptnya dulu di store. Oh iya, di sini store simpan. Coba kita tes jalan refresh. Coba ini selesai, kita simpan. Status selesai boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Dan langsung kembali ke transaksi. Jadi coba kita simpan permanen dulu. Kita kembali, kita ubah menjadi selesai, simpan. Oke, jadi untuk kita simpan permanen dia jadi. Oke. Jadi untuk validasi lanjutannya di sini. Oke, sudah selesai. Oke, sekian dan terima kasih.